Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang mulia ini kita mendapatkan kemuliaan pula hendaknya. Di antara yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut melalui bulan Ramadan yang mulia adalah dengan menyucikan jiwa kita, yaitu dengan senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu yang paling sesuai untuk bertaubat. Mudah-mudahan ringan kita melakukan ketaatan, karena dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, karena perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk, sehingga kita kembali kepada keadaan yang suci. Hati kita suci, jiwa kita suci, seperti ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian mudah-mudahan dengan iman yang senantiasa kita jaga di sepanjang Ramadan ini menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ketakwaan itu kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah itu hati kita terjaga kesuciannya, jiwa kita terpelihara kesuciannya, dan inilah yang kita harapkan berkaitan dengan penyucian jiwa. Kita sangat berhati-hati sekali, karena tidak ada jaminan siapapun kita ini, bahkan Nabi sekalipun, dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu memang ingin menyesatkan manusia, siapapun manusia, bukan hanya manusia biasa, tetapi seorang nabi sekalipun syaitan tetap juga menyesatkannya. Meskipun nabi itu sudah dijaga dan dipelihara oleh Allah, dijamin bahwasanya mereka itu maksum, yaitu mereka itu tidak akan mungkin dapat disesatkan, tetapi syaitan tetap juga menyesatkan mereka, berusaha sekuat tenaga menyesatkan mereka. Apatah lagi kita ini manusia biasa. Maka supaya hati kita tetap terjaga kesuciannya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita terjaga dari syaitan yang terkutuk, yang senantiasa menyesatkan kita. Bahkan satu lagi, yaitu kita jauh-jauhkan diri kita dari sebab syaitan itu menyesatkan kita. Kadang-kadang syaitan itu tidak masuk langsung melalui diri kita, tetapi melalui orang lain, yaitu dengan hati orang yang telah ada kedengkian terhadap kita umpamanya, maka syaitan itu masuk melalui hati orang tersebut untuk mendengki kita, sehingga kita berhadapan dengan orang yang mendengki kita, yang telah disesatkan oleh syaitan, yang telah terkotori hatinya oleh mengikuti kehendak syaitan itu. Maka kita coba menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membuat orang mendengki kepada kita, sehingga kita terselamat dari usaha-usaha orang-orang yang mendengki apabila mereka berkehendak ingin mendengki. Ini dapat kita fahami dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, yang dalam mimpi itu Nabi Yusuf alaihissalam melihat ada 11 bintang di langit, kemudian juga matahari dan bulan, kesemuanya dalam mimpi tersebut bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menceritakan mimpi ini kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Idh qala Yusufu li abihi, berkatalah Nabi Yusuf kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ada 11 bintang di langit dalam mimpiku, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, semuanya bersujud kepadaku. Apa maknanya ini wahai ayah? Ini takbir mimpiku ini apa sebenarnya? Nah, karena ini pastilah ada isyarat kepada sesuatu ini wahai ayah. Ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi, maka melalui
kekuatan kenabian, yang memiliki firasat, yaitu yang senantiasa bersambung dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi Yusuf mendapatkan jawabannya. Nah, apa jawaban dari Nabi Ya'qub alaihi salam? Maka berkatalah Nabi Ya'qub kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Tadi Nabi Yusuf sudah menceritakannya, tapi kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berpesan, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Karena Nabi Ya'qub tahu anak-anaknya yang lain itu bisa saja mereka itu akan mendengki apabila mereka mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf memiliki kelebihan. Karena mimpi itu adalah isyarat bahwasanya Nabi Yusuf memiliki kelebihan. Karena 11 bintang bersujud kepadanya, bermakna Nabi Yusuf memiliki kelebihan. Bersujud penghormatan, bermakna Nabi Yusuf menjadi orang yang terhormat, sehingga semuanya merendah hormat, segan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka itu bisa menjadi sebab kedengkian orang-orang yang bermasalah hatinya, yang kotor jiwanya. Maka Nabi Ya'qub berpesan, wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, maka nanti mereka mendengkimu. Nah, karena saudara-saudaramu itu bisa saja karena hatinya kotor, jiwanya kotor, akan mendengkimu. Maka kamu jauhkan sebab-sebab yang bisa orang lain membuatmu mendengki, yang bisa orang lain membuatmu nanti melakukan kejahatan. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam juga mengingatkan, tidak sepenuhnya yang membuat orang mendengki itu adalah karena kekotoran hati, tidak. Tetapi boleh jadi hati yang kotor itu menjadi celah syaitan menyesatkan manusia, menggoda manusia, membujuk rayu manusia untuk melakukan kejahatan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ujung ayat. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Boleh jadi wahai anakku, syaitan itu menyesatkan atau menggoda, memperdaya saudara-saudaramu, kemudian saudara-saudaramu itu sudah ada juga kedengkiannya kepadamu, maka mereka nanti akan melakukan kejahatan terhadapmu. Nah, jadi Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anaknya Yusuf alaihissalam supaya menghindarkan sebab-sebab yang bisa menjadi celah atau sarana bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, ini adalah pertanda bahwasanya kita sebagai orang-orang yang memiliki hati dan jiwa yang suci, maka bukan hanya kita menghindar dari orang-orang yang berencana jahat, tetapi juga kita menghindarkan syaitan yang akan memperdaya orang-orang yang merencanakan jahat terhadap kita. Jadi dua yang mesti dihadapi sekali, yaitu orang-orang yang berhati kotor, satu, kemudian satu lagi adalah syaitan yang masuk melalui orang-orang yang berhati kotor itu. Nah, orang yang suci jiwanya akan senantiasa berhati-hati dan berwaspada. Inilah buah daripada penyucian jiwa, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan jiwa yang bersih suci kita bisa menghindarkan diri dari orang-orang yang kotor jiwanya dan dari syaitan yang masuk melalui orang yang kotor jiwanya. Mudah-mudahan tausiah ringkas ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.